Malam ini, timnas Indonesia akan mulai mengarungi 180 menit paling menentukan dalam sejarah sepak bola Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Timnas akan berlaga melawan Arab Saudi pada pertandingan pertama kualifikasi putaran 4 di Jeddah, Kamis dini hari. Kemudian menghadapi Irak pada 12 Oktober. Pelatih timnas Patrick Kluivert menyadari harapan seluruh rakyat Indonesia untuk melihat Garuda mendunia. Menurut Patrick, persiapan maksimal pun telah dilakukan secara mental dan strategi agar timnas berjaya. Menurut Kluivert, timnas akan berupaya tampil tajam untuk memaksimalkan setiap peluang. Kapten timnas Indonesia, JICES, menyebut laga melawan Arab Saudi tidak akan mudah. Namun, karena Indonesia kian dekat menuju Piala Dunia, para pemain timnas bakal memberikan segalanya di lapangan. Tomorrow's going to be a hard and difficult game. It's going to be a hard and difficult game. We played already against them 2 times, and we're here nicely as well. So we know what the conditions are going to be. We know it's going to be not easy. It's not impossible, but it's not easy. I think it's going to be a great game between 2 great teams, and we're looking forward to it. Melawan Arab Saudi, timnas memiliki catatan yang bagus di 2 pertemuan terakhir. Dalam kualifikasi putaran 3, timnas berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandangnya, juga menang 2-0 saat berjumpa di Jakarta. Sementara melawan Irak, timnas hampir selalu kesulitan, bahkan tak pernah menang di 5 pertemuan terakhir. Dalam laga di 2024, timnas kalah 0-2 dari Irak. Di putaran 4, timnas boleh dibilang jadi underdog. Namun janji pemain untuk memberikan segalanya menjadi harapan menorehkan sejarah baru lolos ke Piala Dunia. Tim Liputan, Kompas TV. 180 menit yang sangat menentukan di 2 pertandingan timnas melawan Arab Saudi dan juga nanti melawan Irak. Apakah kita mampu merebut 2 laga ini untuk merengkuh poin maksimal di 180 menit. Tapi yang ingin juga saya tanyakan soal pemain ke-12 supporter yang saat ini banyak berkumpul terbang ke Arab Saudi begitu. Tadi diinformasikan Mas Yan ada 4.000 lebih yang akan menonton langsung di Arab Saudi, Jeddah ya, di Saudi Arabia. Saya tanya tadi sebelum jeda soal perizinan, persiapan perizinan koreo dan juga tifo katanya terhambat ya. Apa betul begitu Mas Yan? Kurang tepat ya Mas Radi. Jadi mungkin ada proses dan yang kita harus mengikuti semua prosedur yang berlaku. Ya, ini butuh waktu. Untuk hal tifo, memang dari awal kita tidak menyiapkan tifo karena ini mungkin lebih spesifik di Jakarta GBK mungkin ya kalau tifo itu. Terutama ini memang ada etika di sini yang mungkin tidak bersesuaian dengan beberapa hal tertentu yang kita tidak bisa aplikasikan di Jeddah. Tapi untuk hal-hal lain seperti snare, drum, kemudian bendera-bendera itu kita sudah dapat izin dan bahkan kita sebagai tim supporter pendukung itu sudah mendapatkan izin untuk datang lebih awal ke stadion. Oke, koreo juga berarti aman ya, akan bisa ditampilkan nanti ya selama timnas bermain ya? Koreo itu maksudnya dalam bentuk chant dan tari-tarian di sana. Oh iya bisa. Itu tidak ada masalah karena memang hal yang wajar normal. Tim Saudi pun supporter Saudi juga akan melakukan hal yang sama. Oke. Saya juga pengen tahu tensi sebenarnya antar supporter di sana gimana kalau biasanya timnas away kan banyak juga supporter yang nonton. Banyak juga warga negara kita yang bekerja di Saudi Arabia tentu pasti juga akan mengerahkan segala daya upaya masuk ke dalam stadion. Gimana tensinya di sana sejauh ini, Mas Yan? Antusiasme tinggi Mas Radi ya, karena kan Jeddah ini di sisi barat dari negara Saudi itu kita banyak sekali juga pekerja-pekerja kita yang di Riyadh di tengah itu kurang lebih kalau dalam perjalanan itu 9 jam. Kemudian ada juga yang dari timur yang banyak pekerja minyak itu di daerah Arab bagian timur itu yang bekerja di Dahran, Damam dan sekitarnya itu kurang lebih kalau menempuh jalan darat sekitar 12 jam. Ada juga yang terbang menggunakan pesawat dari Damam ke Jeddah itu kurang lebih 1,5 jam perjalanan, dan yang dari Madinah juga ada yang charter bus. Jadi 4.000 itu tidak sedikit menurut saya. Saya yakin mau dikasih 10.000 aja sebenarnya sanggup ya supporter kita untuk hadir di sana. Ini 4.000 aja dengan cepat sekali akan terjual tiketnya habis.
Betul, Oke. betul. Tapi mungkin 10.000 ini kita bisa merefleksikan dari tiket pertandingan di laga tanggal 11 Oktober melawan Irak. Kita mendapat kapasitas 10.000, tetapi kurang lebih saat ini terjual 60%. Mungkin memang ya mungkin optimumnya kita itu yang fanatik pendukung supporter itu mungkin kalau saya katakan di sini dilihat dari penjualan tiket. Kalau kita berkaca dari penjualan tiket dengan Irak, saya rasa mungkin sekitar 6.000, 7.000 lah. Wow. Mungkin yang bisa memobilisasi. Tapi mungkin yang lain mereka akan punya spot-spot tertentu di mana mereka nobar di tempat ini karena memang jarak ya, tetap aja jarak dari Riyadh ke Jeddah ini perjalanan itu 9 jam. Jadi bukan hal yang mudah juga. Sementara mungkin konsentrasi pekerja-pekerja Indonesia itu juga cukup banyak dilihat dari di Arab sebelah timur, yaitu di daerah Damam yang 9-12 jam jarak ke Jeddah. Oke. Sebelum saya bahas lagi soal formasi, saya juga pengen tahu nih Coach Indri. Coach Indri kan juga dulu pemain timnas gitu, tahu cara menghadapi tim-tim Arab itu kayak gimana. Saya juga pengen tahu ceritanya pengalaman Coach Indri menghadapi tim-tim di Timur Tengah gitu. Kalau biasanya tipikal tim-tim Timur Tengah biasanya keras, lalu kadang-kadang ya ada aja triknya gitu kan, jatuh-jatuh, guling-guling. Itu ada cerita khusus gak? Iya, sebenarnya sama aja ya sepak bola, cuman mereka lebih istilahnya mancing emosi kita. Jadi caranya seperti mereka, itu. ya? Kena sedikit mereka jatuh guling-guling lama. Akhirnya kan otomatis emosi kita kan naik kan. Makanya saya berharap pemain-pemain kita jangan terpancing. Biarkan aja mereka mau guling-guling. Yang penting kita tetap harus fokus. Kondisi kita harus kita jaga juga, jangan sampai malah ngurusin pemain-pemain Arab. Ini yang selalu terjadi. Dan pertandingan-pertandingan yang selama ini kita lihat, ya lawan Kuwait mau apapun ya kalau mereka udah menang apalagi. Makanya jangan sampai di pertandingan malam ini di awal ya, terutama di babak pertama, jangan sampai pemain-pemain belakang kita bikin miss, bikin kesalahan. Ini yang harus kita waspadai. Oke, dengan komposisi tadi dalam kondisi yang sangat-sangat prima sebenarnya lini belakang kita, ya saya juga yakin bisa lah ya mengamankan gawang Martin Paes untuk babak awal. Tapi yang ingin saya tanyakan juga ke Bung Joy, sekarang kan kondisi pemain-pemain kita sebenarnya dalam kondisi yang positif ya, di berbagai klub abroad mereka punya hasil catatan yang impresif gitu. Seperti Jai Ises yang 2 pertandingan menang melawan Sassuolo itu melawan Verona ya, kalau saya sebelumnya Udinese juga. Lalu juga ya kemarin Calvin Verdong sebelum tidak dimainkan lawan PSG juga sempat mengejutkan menang melawan AS Roma di Europa League. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini akan tercermin juga nggak semangat para pemain timnas ini nanti malam hari ini di selalu paling tidak saya selalu mengatakan per individu sebetulnya pemain-pemain Indonesia sekarang kan lebih bagus daripada rata-rata pemain Arab Saudi. Dan saya agak meloncat sebentar. Indonesia kalau ketemu negara-negara dari Jazirah Arab, dari Asia Tengah, itu jauh lebih bagus daripada kalau ketemu dari Asia Timur. Misalnya ketemu Jepang, ketemu Korea, itu Indonesia rada-rada kesulitan, sering kesulitannya lah. Itu diceritakan juga oleh Bambang Nurdiansyah yang seniornya Coach Indri ini. Dia kalau ketemu tim-tim dari Jazirah Arab, mereka justru lebih, karena mereka mereka hanya kuat fisik biasanya, tapi tidak terlalu skillful, sehingga mereka menutupinya dengan permainan yang agak tricky. Saya lihat pertandingan Arab melawan Makedonia kalau tidak salah, mereka memang unggul dari sisi fisik, tapi dari segi teknisnya mereka nggak bagus-bagus amat gitu loh. Mereka bisa menang sih lawan Makedonia, tetapi menurut saya mereka tidak istimewa, tidak sebaik ketika mereka tampil di Piala Dunia 2022 ketika mengalahkan Argentina. Itu jadi kalau kita bicara kuah individu, pemain-pemain Indonesia sekarang banyak yang lagi on fire. Yang saya khawatirkan apakah kohesinya cukup nih, karena ketemuannya kan ini tanggal 7 mereka baru lengkap. Ini yang menjadi kekhawatiran. Sementara Liga Arab sudah diliburkan sejak pekan lalu, sehingga pemain-pemain tim nasional Arab Saudi yang kebanyakan main di Liga Arab ini kan mereka sudah bersatu lebih banyak waktunya daripada pemain-pemain Indonesia. Hanya 2 pemain mereka yang tampil di luar negeri, dan itu menurut saya angkanya nggak signifikan. Pemain Indonesia yang berkumpul hanya paling tidak ini baru 2 hari berkumpul lengkap, mereka punya PR jauh lebih banyak.
terutama dalam kohesinya. Kalau kita lihat pertandingan terakhir melawan Lebanon, kan sebetulnya dominasi individu, dominasi permainan, ball possession semua menang. Ada di kita ya. Tapi ketika kerjasama untuk mencetak gol nggak kelihatan. Nah ini mudah-mudahan dalam waktu 1 kali 24 jam terakhir itu sudah bisa diperbaiki sehingga kita punya peluang menang. Ini saya akan tanyakan soal bagaimana upaya kita mencetak gol, karena di dua pertandingan uji coba ya meskipun ada hasil positif, tapi yang terakhir lah melawan Lebanon kita agak kesulitan untuk cetak gol. Tadi juga Coach Patrick menyinggung soal set piece, latihan khusus untuk bola-bola mati supaya bisa mencuri gol di pertandingan kali ini. Tapi saya ada yang pernyataan dari Lebanon yang tertarik, bahwa pada saat Lebanon mempraktikkan permainan yang cukup kasar, ada salah satu ofisial yang mengatakan bahwa justru kami ingin kalian yang masuk Piala Dunia, karena yang di Piala Dunia banyak pemain tim-tim yang lebih keras dari ini. Ini yang harus diantisipasi atau juga diresapi oleh para pemain kita dan juga Coach Patrick. Kurang lebih begitu ya, Bung Joy? Ya, sebetulnya kan memang posisi Indonesia ini kalau di mata FIFA ya, di mata FIFA ini kan posisi Indonesia ini unik, ya kan? Secara ranking mungkin sekarang yang paling bawah ya. Betul. Bahkan komputer mengatakan kita punya 7% peluang untuk lolos ke Piala Dunia, tapi karena kondisi geografis, kondisi geopolitik Indonesia ini unik. Jadi kalau buat FIFA sebetulnya Indonesia ini negara yang bisa dijual lebih banyak daripada negara-negara lain. Meskipun kita harus pahami, dalam posisi sekarang, Arab Saudi, Qatar, negara sultan-sultan di Jazirah Arab itu sudah melakukan banyak hal untuk FIFA. Ini yang kemudian secara geopolitik, karena sepak bola nggak mungkin lepas dari politik juga, terutama juga politik bisnisnya. Kan mereka tanam modalnya udah banyak, Aramco lah, Qatar Airways lah, dan segala macam. Jadi dari sisi bisnis yang sekarang sudah ada, ini modalnya sudah ditalangin dulu sama negara-negara Arab, sementara Indonesia itu baru potensi, ya kan? Nah, tapi kalau Indonesia masuk Piala Dunia, bagi mereka itu marketing yang luar biasa juga. Bayangkan ada 300 juta orang, dan mungkin juga di kawasan Asia Tenggara akan menjadi market yang baru bagi FIFA. Jadi memang kalau dibilang Indonesia lebih diinginkan untuk tampil di Piala Dunia, ya sangat boleh bisa jadi begitu gitu. Saya ingin juga bertanya kalau gitu, karena Bung Joy sudah menyinggung sepak bola ini tidak lepas dari politik dan juga organisasi federasinya. Ini ada yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini di sampai titik ini adalah merupakan hasil federasi yang saat ini juga menjadi yang terbaik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Anda merasakan hal itu? Ya, saya merasakan sih Mas ya, perkembangan sepak bola kita juga sekarang sudah mulai bagus, terutama di kemarin ya, di U17, karena U20-nya Piala Dunia tidak jadi, akhirnya U17 bisa berada di Indonesia. Ini juga satu kebanggaan juga buat kita, berarti lobby-lobby yang dilakukan oleh Ketua Umum ke FIFA berjalan dengan baik, dan sekarang adik-adiknya kita yang tahun kemarin sekarang akan berlaga di Piala Dunia juga. Sebenarnya kan potensi sepak bola kita besar. Yang tadi Om Joy bilang bahwa kenapa FIFA Indonesia ini harus masuk ke Piala Dunia. Ya sekarang gini, Kevin Verdong aja ke Lille, itu udah followernya udah bertambah. Bagaimana kalau nanti masuk kita bisa Dunia. Piala Dunia gitu loh. Jadi sangat membuat kita juga bangga, tapi juga kita harus waspada juga gitu, hati-hatilah. Ya kalau untuk para pemain sih tetap fokus saja, apapun yang terjadi di luar lapangan ya fokus saja untuk bermain gitu ya kira-kira. Terakhir masing-masing narasumber saya akan bertanya soal tadi bagaimana peluang kita bisa mencetak gol, karena agak kesulitan kita di laga-laga uji coba. Menurut Coach Indri, apa yang bisa dilakukan? Betulkah dengan cara set piece salah satunya? Ya salah satunya, kalau di dalam sepak bola kalau tidak bisa bermain di dalam set play di permainan, ya salah satunya adalah set piece. Set piece ini sangat banyak menguntungkan juga, bagaimana corner, bagaimana dari sisi kanan kiri. Ya tim-tim Eropa bisa memanfaatkan kesempatan bikin golnya dari set piece. Ya banyak lah, kita bisa lihat di Liga 1 pun juga banyak yang terjadi golnya dari set piece. Set piece ini salah satu, ya kan ada istilahnya, ada bertahan, menyerang, transisi, dan salah satunya set piece. Kalau mereka tidak bisa dalam 3 ini, berarti salah satunya set piece. Bicara soal set piece, yang harus kita waspadai juga Arab Saudi nih Bung Joy. Karena mereka sempat meng-hire
Nicolas Jover, pelatih set piece-nya Arsenal. Iya, Arsenal. Iya. Apa yang harus diwaspadai dari sempat direkrutnya Nicolas Set Jover? piece ini kombinasinya kan banyak sekali. Dan salah satu ahlinya sekarang justru ada di tim Arab Saudi. Ini yang patut diwaspadai juga. Kalau Patrick Kluivert juga mengandalkan set pieces, mereka juga akan mengandalkan set pieces. Kalau tidak bisa dari open play, ya dari set pieces. Dan karena kombinasinya banyak, pola bertahannya pun juga harus dinamis. Nah ini yang saya juga agak khawatir ya. Kluivert bilang kita akan mengandalkan set pieces, mereka juga akan mengandalkan itu. Jadi dan beberapa gol Indonesia kan juga yang ke gawang Indonesia juga dari set pieces. Kita punya kelemahan di sana. Waktu masih ada Elkan Bagot dia bisa diandalkan di belakang. Tapi sekarang yang paling tinggi mungkin Jai. Gitu. Jadi barangkali ya butuh tower lah untuk menghadang itu karena dalam set pieces memang tinggi badan agak menentukan. Dan ini yang saya tidak melihat ada keuntungan yang lebih dari dua-duanya. Dua-duanya punya kekurangan juga. Tapi menurut saya kalau bisa bikin gol dari open play akan jauh lebih membangkitkan semangat karena itu keindahannya itu ada di situ. Bukan set pieces tidak indah, tetapi pola permain gol dari open play itu menandakan taktiknya jalan dengan mulus. Gitu. Dan di belakang Patrick Kluivert juga ada juru taktik handal, ada Alex Pastoor dan Dani Lanzat yang sudah siap juga untuk pastinya membuat skema-skema cadangan jika skema A, B tidak bisa, mungkin bisa sampai Z, mungkin mereka sudah siapkan. Dan the last but not least, skor pertandingan kira-kira prediksi? Saya 0-0. 0-0. Bung Joy? 1-1 atau 1-0 Indonesia menang. Amin. Mudah-mudahan jam 12 malam nanti kita akan sama-sama menyaksikan dari Jeddah bagaimana Garuda bisa bertarung dan juga memperjuangkan Indonesia untuk bisa lolos pertama kalinya ke Piala Dunia tahun 2026 yang akan digelar di 3 negara tahun depan di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Terima kasih Bung Joy, Coach Indri sudah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Saudara, setelah jeda ada informasi lain yang akan kami sampaikan di Sapa Indonesia Malam. Di antaranya soal proses identifikasi korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Fauzini Sidoarjo yang masih berlangsung.